Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ada satu hal yang paling besar dan yang paling utama yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di gereja, di dalam kehidupan sejarah gereja. Hal ini yang paling banyak terjadi dan paling besar mempengaruhi pertumbuhan gereja, yaitu berkaitan dengan doktrin gereja, berkaitan dengan pengajaran. Mengapa doktrin dan pengajaran gereja ini menjadi faktor yang paling utama di dalam mengakibatkan perpecahan gereja, saudara? Ada dua alasan. Karena pengajaran itu adalah merupakan fondasi dari iman kita. Pengajaran itu adalah dasar daripada iman kita. Jadi kalau fondasinya lemah, maka iman kita juga menjadi lemah. Kalau pengajaran kita itu lemah, maka iman kita tidak berakar dengan kuat. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, karena pengajaran itu menjadi target utama iblis di dalam menjatuhkan umat percaya. Kita bisa melihat kasus pertama manusia jatuh di Taman Eden karena iblis memutarbalikan firman Tuhan. Allah berfirman, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis mengatakan, bukankah Allah berkata bahwa kamu tidak boleh makan semua buah yang ada di sini. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka iblis pun mencobai Yesus dan Yesus menjawab, ada tertulis. Ada tertulis. Dia mengatakan kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka ada tertulis. Ya, jadi iblis selalu mengecoh kita dengan cara-cara yang palsu. Itu sebabnya di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai 9. Petrus mengajarkan kepada kita untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Sebab lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kalau iman kita tidak teguh, maka kita bisa terkena tipuan iblis. Tema inilah Bapak Ibu yang akan menjadi pokok pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu berkaitan dengan pengajaran the unity of the spirit, kesatuan roh yang akan terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, pasalnya yang ke-1 sampai ke-3 dan kemudian kita lompat ke pasalnya yang ke-13. Jadi di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayat ke-1 sampai ke-3 dan kemudian kita lompat ke pasal 13 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan ayat yang keempat sampai dengan ayat 12 Paulus menjelaskan tentang alasan mengapa kita harus mencapai kesatuan itu. Dikatakan bahwa seperti tubuh dan roh adalah satu, ya. Demikian juga kita harus bersatu, kita punya satu Tuhan, kita punya satu iman, kita ada dalam satu baptisan, kita punya satu Allah, Bapa dari segala sesuatu, dan Allah membangkitkan penginjil-penginjil, gembala, rasul, nabi, dan guru untuk mengajarkan kita semua. Kan kemudian ayat yang ke-13 di situ, ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu,
manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita baca bahwa surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini, dia tulis ketika dia ada di dalam penjara. Di dalam penjara, Paulus merasakan bahwa di balik pertumbuhan gereja di Efesus ini, sebenarnya di semua gereja, tetapi fokus kepada gereja Efesus ini, adanya satu ancaman yang dapat merusak kehidupan jemaat, baik secara fisik, artinya adalah bagaimana jemaat berhubungan satu dengan yang lainnya, dan juga ancaman yang merusak secara rohani, yaitu munculnya ajaran-ajaran palsu yang bisa berakibat mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Paulus tergerak untuk menuliskan surat ini, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan dorongan. Dan Paulus di sini mengatakan untuk berusaha, ya di dalam ayat yang ketiga kita fokus, untuk berusaha memelihara kesatuan roh. Istilah berusaha di sini artinya saudara, melakukan dengan segala kemampuan kita. Berusaha di sini artinya dengan segala kekuatan kita. Jadi Paulus menekankan untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita dengan berusaha dengan keras yang terbaik untuk kita memelihara kesatuan roh ini. Jadi ada sense of urgency. Jadi ada kesadaran bahwa adanya konsekuensi yang besar, adanya konsekuensi yang fatal kalau kita gagal menjaga kesatuan daripada roh ini. Nah, Bapak Ibu, istilah memelihara ini bukan hanya sekedar menjaga, memelihara bukan hanya sekedar melindungi, tapi juga ada satu tujuan yang akan dicapai. Seperti kita, misalnya contohnya kita sebagai orang tua, kita membesarkan dan memelihara anak kita. Ketika kita membesarkan anak kita, kita bukan hanya sekedar menjaga atau melindungi anak kita supaya terhindar dari celaka, terhindar dari sakit penyakit. Tetapi juga ketika kita memelihara anak kita, kita mau anak ini bertumbuh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang saleh, orang-orang yang memang berguna. Dan itulah tujuan, itulah bukan hanya membesarkan saja, tapi kita mau melihat anak kita juga menjadi orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang sukses. Itu kata memelihara saudara. Jadi ada tujuan yang akan dicapai. Dan Paulus menegaskan tujuannya adalah di sini kesatuan roh. Kesatuan roh. Paulus menjelaskan kesatuan di sini Bapak Ibu. Kesatuan di sini kita perlu pahami bukan artinya bicara tentang kita harus bersatu hati, kita harus bersatu semangat untuk kita membangun bersama-sama, bukan. Kesatuan roh ini artinya kesatuan itu sudah ada di dalam diri kita. Kesatuan itu sudah diberikan, sudah dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya di sini dikatakan kesatuan roh, the unity of the Spirit, bukan the unity in the Spirit, begitu. Jadi kesatuan yang sebenarnya sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ketika kita percaya dan kita menerima Roh Kudus, Paulus mengatakan, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya
setiap kita orang percaya, pasti kita sudah menerima Roh Kudus, amin. Sebagai materai untuk menerima, kata Paulus di dalam ayat-ayat sebelumnya, menerima apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, warisan yang sudah dijanjikan oleh Allah, menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus ini sebenarnya sudah memberikan kita kesatuan antara satu dengan yang lain, antara tubuh Kristus umat Allah. Jadi kesatuan inilah yang harus dipelihara Bapak Ibu, bukan diciptakan. Jadi kesatuan ini sudah diberikan oleh Roh Kudus, kita perlu menjaga, kita perlu memelihara, bahkan kita perlu untuk mengembang tumbuhkan kesatuan ini yang sudah Roh Kudus berikan. Dan ini ditegaskan di dalam ungkapan selanjutnya Bapak Ibu, di situ dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh. Di sini dikatakan oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu kembali ke ayat-ayat sebelumnya, terutama di pasalnya yang kedua, ya ayat yang ke-14 dan 15, Paulus menulis tentang damai sejahtera di situ. Jadi di sini di dalam ayat pasal 2 ayat 14-15 di situ dikatakan begini saudara. Karena Yesuslah damai sejahtera kita. Jadi kita diikat di dalam Kristus begitu ya. Karena dialah damai sejahtera kita, Kristus itu sudah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, permusuhan. Jadi ini lagi bicara sebenarnya Bapak Ibu di Efesus, itu jemaat-jemaatnya adalah jemaat-jemaat non-Yahudi. Jadi Paulus sedang berbicara tentang ada dua kelompok, yang satu orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, dan juga ada orang-orang non-Yahudi yang percaya Yesus. Ya, nah jadi Paulus mengatakan kedua-duanya ini dulu sebelum kenal Kristus, sebelum mereka percaya, mereka ini saling bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan ketika orang-orang Yahudi menjadi Kristen, dan di situ ada ajaran-ajaran sesat yang tumbuh, di mana mereka memaksakan orang-orang Kristen untuk mengikuti hukum-hukumnya Musa begitu ya. Untuk hukum-hukumnya Musa, kalau mau jadi Kristen, kalau mau selamat harus disunat. Kalau mau jadi Kristen harus mengikuti hukum Musa. Dan itu yang disebut dengan paham Yudaisme, ini yang menjadi akhirnya melawan doktrin yang benar. Dan orang-orang yang non-Yahudi ketika dia mau jadi orang Kristen juga harus disunat. Itu sebabnya dulu ada terjadi perpecahan. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel saja, kita nggak diberikan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat diberikan. Artinya bangsa Israel ini sebagai umat pilihan yang memang ditentukan Allah untuk menerima janji-janji Allah. Tapi kita ini enggak. Dan inilah yang membuat perseteruan dengan kita sampai dikatakan di situ ayat yang ke-15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, menjadi baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini artinya lagi bicara doktrin saudara, lagi bicara pengajaran. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah. Jadi bukan lagi dengan hukum Taurat, bukan lagi dengan aturan-aturan ibadah, ya, tetapi kepada iman kepada Yesus. Jadi di sini berbicara kita semua sudah disatukan. Kalau dulu kita di luar dari janji-janji Allah karena hukum Taurat diberikan kepada Yahudi, sekarang enggak, lewat Kristus baik Yahudi maupun kita disatukan oleh iman kepada Kristus. Jadi kesatuan di sini ini dengan ikatan damai sejahtera berbicara bagaimana Yesus yang kemudian membuat kita bisa berkenan kepada Allah, bukan lagi melakukan hukum Taurat. Ya, jadi disitulah sebabnya Bapak Ibu, Paulus ingin mengatakan kesatuan ini yang harus dijaga, bahwa Roh sudah mempersatukan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang dipanggil Allah, dengan arti kata kita punya panggilan dan kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang Kristen
yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai orang-orang Kristen. Di situ dikatakan, jadi kamu harus memelihara kesatuan roh itu. Sampai kapan? Paulus mengatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan. Jadi di sini Paulus lebih merinci lagi, apa sih kesatuan roh? Kesatuan roh itu saudara, artinya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Paulus menuliskan ini di ayat ke-13. Kesatuan iman dan pengetahuan mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudara. Jadi di sini Bapak Ibu, kesatuan roh berbicara tentang iman dan pengetahuan. Iman dan pengetahuan ini dua hal yang gak bisa dipisah, saudara. Iman dan pengetahuan. Iman yang sejati, kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang Kristen sejati, saudara punya iman yang sejati, maka otomatis iman ini akan mendorong saudara untuk mencari pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan kita, betul? Kan semakin kenal kita semakin sayang, betul enggak? Ya kan? Semakin kenal kita, semakin kita mencintai dia. Begitu kan? Kalau kita enggak kenal dia, kita pasti kecewa sama dia. Kenapa Tuhan begini? Kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan gak adil sih? Betul enggak? Karena kita gak mengenal dia dengan benar, kita gak mengerti cara dia bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi kalau iman yang sejati itu pasti mendorong kita untuk mengenal dia lebih dekat lagi. Mengenal dia lebih mengerti lagi akan setiap rencananya. Jadi iman akan mendorong orang mencari pengetahuan yang lebih dalam, dan sebaliknya, pengetahuan yang lebih dalam akan membuat iman kita kokoh. Pengetahuan yang benar, pengertian yang benar akan membuat iman kita berakar kuat. Apapun yang terjadi seperti tadi, sekalipun bumi kan bergoncang, sekalipun bumi kan berlalu, kita tetap mengatakan Tuhan itu baik. Bisa enggak seperti itu? Itu adalah iman yang sejati. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu, ada satu ungkapan di dalam abad mula-mula dalam sejarah gereja yang mengatakan faith seeking understanding. Iman mencari pengertian. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu akan terus mencoba mencari pengertian tentang iman kita. Kalau di dalam bahasa Latinnya saudara, disebutkan credo ut intelligam. Ya, ini dipopularkan, diviralkan oleh seorang tokoh yang bernama Anselm, tetapi sebenarnya sudah lama dikutip, sudah lama ditulis oleh Agustinus dari Hippo sekitar abad keempat di dalam catatan-catatan khotbahnya. Santo Agustinus ini mengatakan di dalam khotbahnya, dia berkata, ada seorang jemaat yang berkata kepada dia, buat saya mengerti sehingga saya bisa percaya. Dan Bapak Agustinus berkata, salah, kamu harus percaya supaya kamu bisa mengerti. Oh, ini luar biasa sekali saudara. Sebab begini saudara, kita tidak akan bisa mengerti firman Tuhan sebelum kita punya iman. Kita harus beriman dulu, baru kita bisa mengerti. Itu adalah urutannya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, Paulus mengatakan begini saudara. Sebab pemberitaan Injil, pemberitaan salib itu memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Percuma saudara bilang salib Yesus, penebusan Yesus kepada orang yang tak beriman, diketawain saudara. Dia akan bilang di salib Yesus ada jinnya begitu. Ya, karena mereka tidak punya iman, mereka tidak akan mengerti. Dan di situ dikatakan buat kita Injil menjadi kekuatan Allah. Makanya ketika Yesus mengajar, Yesus itu berkata sama murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali Bapa menariknya.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus kecuali Bapa mengaruniakannya. Artinya saudara, kalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin kita bisa percaya Bapak Ibu, amin. Kalau kita bisa menjadi anak-anak Kristen saudara, kalau kita bisa menjadi orang Kristen, itu karena anugerah saja saudara. Bukan karena kita pintar, karena kita hebat. Bukan karena kita punya kedudukan atau apapun yang kita miliki, enggak. Tapi karena anugerah Tuhan kita dipanggil dan kita diselamatkan. Itu adalah mujizat yang terbesar yang sudah kita terima dari Tuhan saudara. Betul enggak? Amin saudara. Keselamatan adalah mujizat yang paling besar yang kita terima dari Tuhan. Jadi tidak usah nunggu mujizat-mujizat yang lain saudara. Yang mujizat lain cuma bonus saja Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan, orang-orang Yahudi itu lihat langsung Yesus saudara. Langsung lihat Yesus. Dia lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Air diubah menjadi anggur. Anak perwira yang sakit disembuhkan dari jarak jauh. Terus kemudian Yesus memberikan mujizat lagi, mata yang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, sampai memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, meredakan badai, kemudian membangkitkan Lazarus. Mereka menyaksikan itu semua, mujizat-mujizat. Tapi apa mereka percaya? Mereka menyalibkan dia. Enggak gampang loh saudara untuk percaya Yesus kalau bukan anugerah Tuhan. Amin. Enggak mungkin saudara bisa percaya. Itu anugerah yang terbesar. Itu sebabnya di sini dikatakan oleh Paulus saudara. Jadi disinilah ungkapan ini, ya, ungkapan bahwa Roh Kudus inilah yang sebenarnya menyatukan kita untuk kita mencapai kepenuhan Kristus itu, kesatuan daripada Kristus itu. Jadi di sini Roh Kudus itu memang tugasnya begitu Bapak Ibu, ya. Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita itu adalah punya tugas itu untuk mengajarkan kita, untuk mengingatkan kita. Itu ditulis dalam Yohanes 14 ayat 26. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang sudah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 3, Yesus juga mengatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini jangan dibiarkan pasif saudara. Dia menunggu respon kita Bapak Ibu. Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia menuntut kita untuk merespon panggilannya. Untuk panggilan mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengerti lagi. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya beriman, yang memiliki Roh Kudus, itu akan mendorong terus untuk mengejar pengetahuan pengertian tentang Kristus, supaya di sini dikatakan, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita menjadi dewasa penuh. Jadi yang membuat kita dewasa di dalam iman adalah mengerti firman Tuhan, saudara. Bukan pujian dan penyembahan, saudara. Pujian dan penyembahan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita mau memuliakan dia karena anugerahnya besar buat kita. Tidak ada Allah yang seperti itu. Tapi tidak pernah akan mendewasakan iman kita hanya dengan pujian. Dia hanya dengan nyanyian. Tetapi hanya dengan firman Allah di mana kita bisa bertumbuh. Karena pengertian kita. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, Paulus mengatakan untuk terus dipelihara. Menjadi kesatuan roh. Sehingga di situ dikatakan untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan rohani. Dan apa implikasinya di sini? Jadi kita tidak lagi seperti anak-anak. Di situ dikatakan supaya kamu tidak lagi seperti anak-anak yang dilempar ke sana kemari, yang diombang-ambingkan
oleh rupa-rupa angin pengajaran, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, pengajaran-pengajaran palsu yang saudara mungkin tidak tahu ini benar atau salah kalau saudara tidak pernah mempelajari firman Tuhan dengan baik dan benar. Ya, jadi jangan supaya kita menjadi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan dengan kelicikan-kelicikan yang menyesatkan. Sebaliknya di situ dikatakan supaya kita bertumbuh dalam segala hal dan teguh berpegang pada kebenaran di dalam Kristus. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya itu dikatakan supaya kita bisa speaking the truth in love. Supaya kita bisa practicing the truth in love. Artinya, kalau kita benar-benar mengejar iman dan pengetahuan itu, kita akan menjadi dewasa rohani. Bukan seperti anak-anak yang mudah ditipu, tetapi sebaliknya, kita akan menjadi orang-orang dewasa yang menjadi teladan buat orang lain, Bapak Ibu. Yang bisa mempraktekkan iman kita. Yang bisa dikatakan speaking the truth. Yang bisa mengajar. Itu yang Roh Kudus ingin lakukan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk kita dewasa rohani. Bukan saja supaya kita menjadi terus anak kecil. Tetapi kita menjadi dewasa. Sehingga kita bisa mengajarkan dan bahkan memberi contoh teladan buat orang lain. Amin. Dan itu yang harus dijaga yang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam kesempatan ini pengajaran yang sudah saya jelaskan ini. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kita harus menyadari siapapun kita ini sebenarnya sudah dipilih dan dipanggil sebagai orang-orang Kristen. Itu punya tugas dan kewajiban untuk berusaha dengan sungguh-sungguh memelihara kesatuan roh ini. Untuk sungguh-sungguh menjaga apa yang sudah Tuhan berikan ini melalui Roh Kudusnya. Dengan cara apa? Dengan cara untuk kita terus berusaha menjadi dewasa rohani. Untuk terus mencapai tingkat pertumbuhan melalui pengetahuan pengertian yang benar dengan iman kita. Dengan kata lain sederhananya saudara, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Rajin-rajinlah tekun merenungkan firman Tuhan. Belajar untuk mengerti firman Tuhan. Dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Tidak peduli dimanapun saudara berada. Mulai dari rumah saudara. Mulai dari keluarga saudara. Mempraktekkan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menghargai. Mulai dari rumah sampai di kantor, tempat pekerjaan, ataupun di tempat manapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, menjadi berkat. Dan itulah caranya saudara. Dan yang ketiga kita perlu pahami bahwa semakin manusia itu dewasa saudara, semakin kedewasaan rohani seseorang itu ada dan tingkat pertumbuhan yang baik itu, maka kedewasaan rohani ini akan menolong orang itu untuk dapat hidup lebih bijaksana, untuk dapat mengatasi segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan solusi yang baik. Menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan ini dengan cara yang benar, mencegah perpecahan, menjaga kesatuan, khususnya bagaimana kita bisa hidup memuliakan Allah dimanapun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita pelihara kesatuan roh itu dengan cara terus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Dan Tuhan akan tentunya menyertai dan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.